Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, sungguh telah ada untuk kalian secara khusus orang-orang yang beriman fi Rasulillah, pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Dalam bahasa Arab ada dua kata yang maknanya itu contoh teladan. Selain uswa ada kata kudwah. Ada uswa, ada kudwah. Di Al-Quran misalnya Allah SWT berfirman, Fabihudahumuk tadi. Fabihudahumuk tadi. Maka terhadap hidayah-hidayah yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelummu ya Muhammad, iktadi, contohlah, teladanilah. Jadi di Al-Quran itu Nabi SAW secara khusus diperintah oleh Allah untuk iktadi, menjadikan Nabi yang sebelumnya sebagai kudwah. Nah, apa bedanya uswa dengan kudwah itu? Kalau uswa itu pada orangnya, uswa pada orang, kudwah itu pada nilainya. Jadi Allah tidak memerintahkan kepada Nabi, wahai Muhammad sallallahu, jadikan nabi-nabi itu sebagai uswa bagimu. Tidak, karena nabi itu lebih mulia daripada mereka. Ya. Kalau Nabi diminta, wahai Muhammad, jadikanlah nabi-nabi sebelummu sebagai uswa, maka kesannya nabi-nabi sebelum Rasulullah itu lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Sementara Rasulullah SAW itu manusia yang paling afdal. Maka Nabi tidak diminta oleh Allah, jadikan nabi-nabi sebelummu sebagai uswa. Nabi diminta untuk menjadikan mereka sebagai kudwah. Kalau kudwah itu bukan pada orang, tapi pada nilai-nilai. Pada nilai-nilai. Jadi, maksudnya ikuti nilai-nilai yang dibawa oleh nabi-nabi sebelummu, bukan orangnya, tapi nilai-nilai yang dibawa. Tapi kalau uswah itu pada orang. Rasulullah SAW disebut uswah. Memang beliau adalah uswah, bukan pada nilai-nilai orangnya. Orangnya yang menjadi uswah, menjadi teladan bagi kita. Ya. Itu penjelasan pertama dari para ulama. Ada juga menjelaskan begini, kalau kudwah itu contoh teladan pada beberapa aspek, tapi tidak keseluruhan. Tapi kalau uswah itu pada keseluruhan. Kan maaf, mungkin ada orang Pak bisa dijadikan teladan dalam hal kerajinannya ke masjid, rajin dia datang salat berjamaah, dia bisa dijadikan teladan. Tapi tidak bisa dijadikan teladan dalam hal kedermawanan. Nah, dia susah sekali menyumbang ke masjid misalnya. Itu kudwah, tapi bukan uswah. Kalau uswah itu teladan dalam segala hal. Itu penjelasan kedua yang disampaikan oleh para ulama kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah, orangnya, bukan hanya pada nilai yang dibawa, orangnya. Uswah adalah teladan. Dan bukan hanya pada satu aspek, tapi pada seluruh aspek yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun tentu ada namanya khususianya Nabi, kekhususan Nabi yang tidak boleh untuk kita ikuti. Nah, itu perkara lain. Khususnya Nabi ya seperti tidak ada pembatasan bagi Nabi dalam hal berapa istrinya. Kita tidak bisa Pak mengikuti itu. Itu khususianya Nabi SAW. Nah, kemudian liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Ini bagi yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Bukan cuma Allah dan hari akhir, tapi dua itu yang sering digandeng. Allah itu mabda dasar, hari akhir itu ma'ad, ya, tujuan akhir. Ya, tempat terakhir yang kita tuju. Itu mewakili secara keseluruhan. Bahasanya, istilahnya ulama kita, zikrul juz wa urida bihil kul, menyebut sebagian dan yang dimaksud seluruhnya. Wa zakarallaha katsira. Ya, wa zakarallah, dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan itu yang banyak zikirnya. Banyak berzikir. Makanya saya sampaikan tadi, bisa kita upayakan bukan hanya belajar tilawah Al-Quran,
bukan hanya pengajian kandungan Al-Quran, tapi juga ada zikir secara berjamaah.